Hai Timers, apa kabar semuanya menjelang akhir tahun ini? Semoga semuanya sehat jasmani, rohani, dan ekonomi. Amin. Oke, video kali ini adalah video lanjutan part kedua antara Infinix GT 30 Pro dan Poco X7 Pro. Khusus ngebahas perbandingan kualitas kamera keduanya dari sudut pandang casual user. Sementara buat kalian yang pengen ngelihat perbandingan soal performa gaming dan pemakaian harian, bisa tonton di video sebelumnya atau cek aja link di bawah video. Nah, sebagai intermezzo, kedua smartphone ini sebenarnya fokus dan prioritasnya lebih ke arah performa dan gaming. Tapi jangan underestimate dulu, smartphone mid-range di harga segini, sekarang kualitas kameranya juga udah lumayan bagus. Makanya saya pribadi udah buktiin sendiri kalau hasil kamera keduanya udah sama-sama oke di kelas harganya. Jadi bang, antara Infinix GT 30 Pro sama Poco X7 Pro, mana nih yang kameranya lebih oke? Nah, supaya nggak katanya-katanya dan katanya, yuk mari kita bahas lebih detail, tapi jangan lupa supportnya nanti di akhir video. Let's go. Oke, kita bedah di awal dulu soal spesifikasi kamera. GT 30 Pro dan X7 Pro sama-sama hanya pakai dua kamera yang benar-benar kepake, yaitu kamera utama dan kamera ultrawide tanpa tambahan kamera gimmick. Nah, secara interface desain UI, balik lagi ke selera masing-masing, tapi kalau menurut saya UI-nya Poco X7 Pro lebih kerasa pro dibandingkan UI-nya Infinix yang simple dan terlalu sederhana. Ada perbedaan nih di opsi perpindahan lensa. Kalau di X7 Pro 0,6, 1 kali, 2 kali, dan zoom maksimalnya 10 kali. Sementara di Infinix 0,6, 1 kali, 3 kali, dan zoom maksimalnya di 15 kali. Oh iya, karena GT 30 Pro punya trigger button yang buat ngegame, kelebihannya tombol ini bisa juga nih difungsikan sebagai tombol shutter kamera fisik, jadi bisa lebih ergonomis pas mau jepret-jepret kamera. Spek di kamera utamanya Infinix punya resolusi 108 megapiksel, kalau di X7 Pro 50 megapiksel. Walau secara resolusi lebih gede, spek di X7 Pro lebih baik karena selain punya OIS, bukaan lensa sensornya juga lebih gede daripada punyanya Infinix. Nah, untuk resolusi maksimal keduanya sama-sama up to 4K 60 fps. Tapi di X7 Pro punya dua kelebihan, yaitu pertama bisa rekam video format HDR10+, terus dia juga support mode Pro Video lengkap dengan fitur video log. Nah, untuk rekam video sambil berpindah antar lensa utama dan ultrawide, keduanya sama-sama bisa ya support di resolusi Full HD 30 fps. Khusus buat kalian yang hobi bikin video cinematic slow motion, kameranya X7 Pro bisa rekam video slow motion sampai 960 fps, kalau di GT 30 Pro cuma 240 fps. Buat yang nanya fitur lainnya seperti mode dual video atau mode video bokeh, keduanya sama-sama punya kedua fitur ini. Lanjut spek di kamera ultrawide, resolusi maksimal keduanya sama-sama sebatas 8 megapiksel doang. Jadi ya masih tipikal smartphone di harga mid-range pada umumnya. Bedanya GT 30 Pro lebih menarik lagi karena lensa ultrawide-nya punya fitur autofocus. Sesuatu yang jarang banget ada di kamera HP harga segini, bahkan yang harganya jauh lebih mahal sekalipun biasanya belum tentu ada. Kelebihan lain di ultrawide-nya GT 30 Pro adalah kemampuan resolusi rekam video yang bisa sampai 2K 30 fps berbanding X7 Pro yang mentok Full HD 30 fps. Kebagian kamera selfie juga terjadi plus minus di antara kedua smartphone. X7 Pro punya kelebihan di resolusi kamera depan 20 megapiksel, sementara di GT 30 Pro punya kelebihan di resolusi perekaman video yang lebih tinggi 4K 60 fps. Oke, sekarang langsung aja kita cek dan lihat perbandingan secara real life kamera kedua smartphone dalam berbagai situasi dan kondisi. Dan untuk pertama-tama kita lihat dulu perbandingan kualitas soal perekaman videonya sebagai berikut. Oke, langsung aja, ini dia Infinix GT 30 Pro dan Poco X7 Pro ya. Ini resolusinya di 4K 60 fps. Kira-kira mana yang lebih baik untuk video kameranya? Ini Poco X7 Pro dia punya OIS, sementara Infinix GT 30 Pro nggak punya OIS. Tapi entah kenapa Infinix ini bisa dibikin stabil ya. Saya agak kaget juga sih. Kalian bisa lihat sendiri di sini hasilnya identik ya, sama-sama stabil. Padahal Infinix nggak punya OIS. Oke, sekarang tes video di ultrawide. Nah, di sini perbedaannya
Untuk Poco X7 Pro dia mentok 1080p 30 fps, sementara kalau di Infinix GT30 Pro resolusinya lebih tinggi. Dia di 2K 30 fps. Kalau stabil sama, tapi resolusi kameranya harusnya lebih jelas di Infinix karena dia 2K. Gimana menurut kalian? Oke, tes video kamera depan Poco X7 Pro dan Infinix GT30 Pro. Bedanya apa? Bedanya di resolusi. Poco dia mentok 1080p 30 fps. Kalau di Infinix dia bisa 4K 30 fps. Jadi 4K-nya depan belakang. Gimana? Oke, kita mulai dulu dari foto dengan komposisi bangunan dan juga pepohonan seperti yang ada di layar. Di sini bisa langsung kelihatan bedanya kalau X7 Pro yang di sebelah kanan punya karakter foto dengan processing kontras dan saturasi warna yang lebih tinggi. Warna hijau pada daunnya lebih mencolok mata, sementara apartemen yang di belakang juga kelihatan lebih kontras. Karakter yang menjadi salah satu ciri khasnya kamera dari grupnya Xiaomi yang biasanya emang ngeboost bagian kontras dan saturasi. Bandingin sama karakter foto dari Infinix di sebelah kiri yang justru mau kasih lihat warna-warna yang cenderung flat dan natural sesuai dengan skenario yang berlaku. Warna hijau daunnya nggak dipaksa keluar lebih dari yang seharusnya. Begitu juga di bagian apartemen yang warna-warnanya di temboknya kelihatan soft dan nggak terlalu mencolok. Dari foto ini karakter kedua smartphone udah langsung bisa ketebak. Kalau Poco X7 Pro genjreng di mata, sementara Infinix GT30 Pro preferensinya ke natural. Apakah ini artinya X7 Pro lebih bagus? Jawabannya belum tentu. Di foto kedua ini adalah hasil dari zoom 5 kali kamera utama. Bisa dilihat kalau GT30 Pro justru lebih baik daripada X7 Pro. Yang pertama soal detail-detail seperti warna dan tekstur di tembok apartemen. Kontrasnya bisa kelihatan lebih tajam daripada di X7 Pro yang justru mulai nge-soft alias kehilangan detail. Puncaknya ada di foto dengan pembesaran 10 kali yang makin negesin kalau kualitas kameranya Infinix GT30 Pro di poin ini hasilnya malah nggak disangka-sangka. Bahkan ternyata untuk pembesarannya bisa sampai up to 15 kali digital zoom. Well, karena penasaran saya coba ambil lagi sampel foto zoom 10 kalinya dan bener aja. Kameranya Infinix GT30 Pro ternyata nggak disangka-sangka justru malah bisa sebagus ini. Sebuah hal yang sangat bagus untuk kamera smartphone di harga segini, dan ini sepertinya perlu diikutin banget sama brand lain karena hasilnya positif banget. Oke, kita lanjut ke foto selanjutnya. Kelihatan hampir nggak terlalu terasa perbedaannya. Bahkan kalau nggak ada watermark, saya yakin mayoritas nggak akan bisa nebak mana yang kamera Infinix, mana yang Poco. Sedikit perbedaan ada di nuansa warnanya aja. Infinix ke warm kekuningan, sementara kalau di Poco tuh agak cool ke biru-biruan. Foto berikutnya juga menarik nih, sebuah lampu gantung di beranda restoran yang kalau diperhatiin lagi-lagi kameranya Poco, saturasi warnanya lebih keluar dan bisa lebih wah menarik mata. Kalau soal detail ketajaman di bagian center of object, processingnya Poco yang ngeboost bagian kontras dan sharpening emang sukses bikin lampu gantungnya berasa lebih tajam daripada kameranya Infinix. Tapi kalau kita perhatiin bagian lainnya seperti misalnya pintu, jendela, dan lampu di tembok, semuanya bisa lebih terjaga detail dan fokusnya di kamera Infinix. Kalau di Poco, 3 bagian yang posisinya ada di background udah mulai ngeblur. Perbedaan kayak gini sepertinya terjadi karena efek bukaan lensa kamera Poco yang lebih besar dan ini bikin titik fokusnya jadi lebih kecil. Oke, untuk foto di indoor, karakter kamera keduanya juga masih kurang lebih sama. Kontras dan sharpening tinggi khasnya Poco sukses bikin fotonya kelihatan lebih ngebold, bahkan kalian perhatiin sampai bikin mas-mas berjas yang ada di belakang kaca bisa dengan mudah terlihat di kamera.
Cuma ya emang nuansa di etalase produknya jadi kelihatan lebih gelap daripada pencahayaan sebenarnya. Sementara komposisi di Infinix, walaupun fotonya kelihatan lebih flat, tapi secara keseluruhan jadi lebih berasa balance di mata. Coba dari foto ini kalau kalian lebih cocok yang mana? Drop komen di bawah. Oke, sekarang ke bagian yang lebih menantang yaitu human photography atau foto dengan objek manusia. Nah, khusus di poin ini harus diakuin kalau natural looks ala-ala Infinix bisa kasih hasil foto yang terasa lebih pas. Pas ambience-nya, pas tone color-nya, dan pas juga skin tone-nya. Sementara untuk di Poco kelihatan kalau processing di kontras dan saturasinya terlalu agresif yang justru bikin tone color di bagian seragam dan kulit jadinya nggak akurat, pucat, dan menurut saya terlalu gelap. Coba tes lagi dengan skenario yang lebih kompleks dengan posisi lighting cahaya berlimpah dari belakang. Poco kelihatan banget berusaha ngeboost kontras dan saturasi warna hampir di semua elemen foto. Mulai dari celana, baju, sampai kacamata, semuanya kelihatan lebih menyala warnanya daripada Infinix. Tapi kalau kita perhatiin bagian wajah dan rambut, detail-detail yang disampaikan kameranya Infinix bisa lebih oke. Skin tone-nya nggak meleset terlalu jauh, terus warna hitam rambutnya juga masih kelihatan. Nggak setipis kayak rambut di Poco. Coba lihat juga bagian pencahayaan antara background dan foreground. Infinix GT30 Pro komposisi HDR-nya bisa lebih pas, sementara di Poco X7 Pro jadinya malah overexpose. Bahkan nih kalau dites kamera ultrawide-nya dari kedua smartphone, hasilnya bisa lebih kelihatan lagi gap perbedaannya, dan saya yakin mayoritas kalian di luar sana pasti akan lebih suka hasil kamera ultrawide-nya Infinix. Nah, di luar human photography tadi, kualitas perbandingan kamera ultrawide kedua smartphone karena punya spek dan resolusi yang sama, hasilnya juga ya masih terasa mirip-mirip. Selama nggak di cropping terlalu dalam, fotonya masih cakep lah buat diposting ke sosial media. Yang jadi pembeda utamanya cuma di bagian tone color-nya aja, naturalnya Infinix atau vividnya Poco. Nilai plus buat kamera ultrawide-nya Infinix GT30 Pro tentu aja ada di kemampuan autofocus yang bisa digunakan untuk foto-foto makro dengan fokus jarak cukup dekat dengan kualitas yang bagus. Kemampuan kamera di situasi low light kondisinya agak sedikit berbeda. Dengan bukaan lensa yang lebih gede ditambah lagi kehadiran OIS system, dua combo ini sukses bikin performa low light kameranya Poco bisa lebih baik daripada Infinix. Bisa dilihat dari foto berikut ini, kameranya Poco nggak terlalu kesulitan buat ngehandle dan ngejaga detail foto di situasi malam tanpa harus bikin fotonya jadi kelihatan terang benderang lebih dari suasana malam yang seharusnya. OIS di kameranya juga efektif ngebantu banget mengurangi efek getaran tangan supaya foto-fotonya tetap stabil dan minim blur. Beda langkah sama yang diambil Infinix. Di sini night mode-nya justru agak sedikit memaksa untuk menaikkan highlight supaya foto yang ditangkap bisa lebih terang. Namun tentunya punya konsekuensi kehilangan detail dan kemunculan noise yang berlebihan. Dengan resolusi sedikit lebih besar, secara image quality foto-foto dari X7 Pro emang kelihatan lebih tajam, tapi sayang untuk di area foreground sekitar wajah cenderung malah jadi underexposed dan kelihatan lebih gelap. Sementara bagiannya backgroundnya justru lebih terang. Di GT30 Pro terlihat lebih seimbang ya antara foreground dan background. Walaupun memang fotonya agak lebih soft dan gak setajam di kameranya Poco. Oke, itu tadi komparasi dan perbandingan kamera Infinix GT30 Pro dan Poco X7 Pro. Walaupun kedua seri ini sama-sama lebih terkenal di performa dan gaming, tapi siapa sangka ternyata kameranya cakep juga. Masih worth it banget lah buat kebutuhan kamera harian termasuk posting-posting di sosial media. Soal hasil kamera emang balik lagi ke preferensi dan selera masing-masing. Kalau dari pendapat saya, untuk foto-foto yang lebih natural, terutama untuk objek human atau manusia, algoritma dan color processingnya Infinix bisa lebih oke. Sementara kalau di Poco X7 Pro punya sedikit keunggulan di bagian low light, di mana hasil kameranya lebih tajam dan lebih minim noise. Kalau soal video ada plus minus, di mana stabilisasi di X7 Pro sedikit lebih baik karena dia punya fitur OIS, dan untuk setup pro videonya juga lebih lengkap. Kalau di GT30 Pro punya kelebihan resolusi perekaman video yang lebih tinggi di kamera ultrawide dan kamera selfie. Kesimpulannya buat kalian yang dananya mepet, sanggup di 3-4 jutaan kecil dan mencari smartphone performa tinggi yang kuat dipakai buat ngegame, tapi agak sedikit nggak tahu diri karena pengen dapat performa kamera yang bagus juga,
dua smartphone favorit ini bisa jadi pilihan yang cocok banget buat kantong kalian. So, ngomongin soal kamera dari kedua smartphone ini, kalian bakal pilih yang mana? Tim hijau atau tim kuning? Coba drop komen di bawah. Thanks berat buat yang semuanya udah nonton video ini, dan kita bakalan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa supportnya terus. Saya Tengku pamit and bye-bye.